dilahirkan di keluarga yang muslim ya, tetapi saya tidak mau hanya batas itu. Saya pengen benar-benar mengenal Tuhan secara langsung, secara pribadi. Bukan hanya katanya Allah Maha Besar atau Tuhan Maha Besar, tapi saya mau mengalami siapa Tuhan itu dan seperti apa Tuhan Maha Besar itu. Saya itu seperti lapar dan haus tentang sesuatu yang belum pernah saya rasakan gitu kan. Apa sih Tuhan itu gitu kan. Dan di situ mama saya bilang, kamu silakan kalau mau pergi. Kamu cari Tuhan yang benar. Mungkin kamu ikut Tuhan di sini nggak benar. Kamu cari Tuhanmu sampai kamu ketemu. Kalau kamu sudah capek, silakan kamu pulang. Saya bingung lah, kok aku umur segini kok suruh cari Tuhan tuh gimana gitu kan. Akhirnya aku pergi dari satu pondok ke satu pondok. Aku pergi pondok lain ke pondok lain untuk mencari siapa Tuhan itu. Karena saya punya lapar dan haus sekali akan tentang siapa Tuhan itu yang sebenarnya, yang mana Allah Maha Besar, yang mana Tuhan Maha Besar. Saya mau merasakan sendiri, bukan hanya kata orang, bukan hanya kata tulisan, tetapi saya mau benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan itu di dalam diri saya. Sehingga lambat berjalannya waktu saya itu di dalam pondok pesantren semua, saya bukannya tambah ketemu Tuhan, ya Bapak Ibu. Saya bukan bertemu Tuhan, tetapi malah akhirnya saya jadi nggak mempan dibacok Bapak Ibu. Saya akhirnya jadi nggak mempan yang namanya senjata tajam. Malah saya jadi kayak seperti punya ilmu. Nah, saya ceritakan tentang orang tua saya pun, saya seorang anak orang pintar gitu. Aslinya anak orang pintar itu namanya Jawara Banten ya Bapak Ibu ya. Saya sudah menjalani pondok-pondok saya, bukan saya bertemu Tuhan, akhirnya saya menikah Bapak Ibu, karena saya sudah di situ udah umur 21 tahun ya. Saya menikah, saya masih teruskan karena saya seorang Islam yang radikal gitu kan. Radikal tuh dalam arti saya tuh tahan kuat beribadah gitu kan. Sholat saya tekun, saya semua beribadah saya tekun, zikir saya tekun, semua saya tekun gitu Bapak Ibu. Nah, waktu itu lagi sholat Bapak Ibu. Saya sholat, saya ambil mukena saya sholat, saya lakukan sholat di masjid, saya sendirian jam 12 malam, kemudian memanggil satu nama, yaitu Bapa. Saya tidak tahu siapa yang saya panggil, tapi saya selalu panggil, Bapa tolong aku, Bapa tolong aku. Akhirnya ketika saya diam-diam beribadah tanpa memakai peralatan sholat saya duduk aja di belakang, posisi gelap semua, saya berkata, Tuhan, ya Tuhan, berikan saya sebuah keberanian untuk boleh mengambil keputusan. Apakah tindakan saya ini baik atau tidak? Berikan saya sesuatu hal yang baru, yang belum pernah saya dapatkan. Dan hari ini saya akan berhenti menyembahmu, karena saya tidak bisa lagi punya alat-alat lagi, karena setiap saya mau sholat selalu dibakar. Saya minta kekuatanmu untuk memberikan roh keberanian itu kepada saya. Turunkan pada hari ini juga. Dan setelah itu Bapak Ibu, entah kenapa malamnya saya langsung punya roh keberanian. Dan ada firman lewat di mata saya. Tapi saya belum tahu firman itu ayatnya di mana. Jika kau ingin sempurna, kau harus melepaskan semua apa yang kau punya dan carilah Tuhan. Tapi saya tidak tahu ayat itu ada di mana. Mungkin ada yang bisa memberikan saya ayat tersebut. Saya akan bersyukur dan berterima kasih karena itu benar-benar kerinduan saya untuk saya bisa tahu. Kemudian Bapak Ibu, saya diberi roh keberanian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Haleluya. Itulah perkataan daripada Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ya. Mengatakan demikian, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, tidak usah kita khawatir mengikut Yesus, karena semua orang yang mengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus, ia pasti akan mendapat tempat di sorga. Amin. Saudara-saudara, kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana keluarga dari seorang juara Banten ya, seorang yang taat menjalankan perintah agama, seorang yang mencari Tuhan dalam agamanya, justru ia menemukan Yesus. Saudara-saudaraku, ini yang sering kali saya temui. Ya, saya banyak mendengar sebuah kesaksian-kesaksian dari begitu banyak orang.
Apabila seseorang memperdalam ilmu agamanya, ya, secara benar tentunya ya, tidak secara radikalis ya. Apabila orang mencari ilmu agamanya dan menjalankan secara taat ilmu agamanya, maka orang-orang itu pasti berakhir dengan mengakui bahwa Yesus Kristus benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa demikian? Karena semakin saudara mempelajari kebenaran di dalam kitab suci apapun itu, maka ia akan selalu bermuara. Ia akan selalu sampai kepada Yesus benar-benar adalah Tuhan. Ia benar-benar adalah Juru Selamat. Dan yang orang bisa selamat hanya percaya kepada Dia. Baik, sama-sama kita akan dengarkan kesaksian berikut ini. Selamat sore teman-teman dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ayani. Sekarang namanya Maria Magdalena. Perkenalkan saya juga, terima kasih untuk Bapak sudah mengundang saya ke channelnya, sehingga saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Waktu saya usia umur 9 tahun, Bapak Ibu, saya itu lahir dari 3 bersaudara. Saya anak pertama, dilahirkan di keluarga yang Muslim ya, tetapi saya tidak mau hanya batas itu. Saya pengen benar-benar mengenal Tuhan secara langsung, secara pribadi, bukan hanya katanya Allah Maha Besar atau Tuhan Maha Besar, tapi saya mau mengalami siapa Tuhan itu dan seperti apa Tuhan Maha Besar itu. Jadi waktu umur 9 tahun Bapak Ibu, saya itu seperti lapar dan haus tentang sesuatu yang belum pernah saya rasakan gitu kan. Apa sih Tuhan itu gitu kan. Jadi umur 9 tahun itu kayaknya masih SD ya, masih SD. Nah, di sekitar saya itu Bapak Ibu ada sebuah gereja. Nah, ada sebuah gereja di sana ya kan, ada sebuah gereja sepertinya gereja apa ya, Advent gitu ya, sepertinya gereja Advent iya. Terus aku masuk gitu kan. Aku lihat gitu kan di dalamnya gitu kan. Sebenarnya aku takut gitu kan mau masuk kan, aku kan sebagai Muslim gitu kan, karena aku bukan orang Kristen gitu kan. Tapi kok saya pengen masuk ke dalam gitu kan. Masuk saya ke dalam itu, terus saya duduk aja di pinggir pintu itu. Saya lihat orang-orang beribadah pada waktu itu. Setelah selesai orang-orang pada pulang, kemudian hamba Tuhannya berbicara sama saya, "Kamu ngapain di situ?" gitu kan. Aku cerita aja, mau main aja ke sini gitu. Mau main aja gitu, mau lihat-lihat aja. Akhirnya si Bapak hamba Tuhan ini bilang, "Udah kamu di sini aja, kebetulan saya lagi butuh yang bersih-bersih di tempat ini. Kalau kamu mau, nanti kamu dapat uang jajan dari Bapak," gitu. Oh iya, saya ambillah pekerjaan itu gitu kan, karena saya mau juga tahu di dalamnya itu ada apa aja sih gitu kan. Saya mau lihat gitu kan. Sepertinya kayaknya berbeda dengan apa yang saya lakukan di rumah gitu kan. Saya masuk, saya mulai ngelap-ngelapin itu yang namanya tempat persembahan, terus meja mimbar gitu kan, alat-alat musiknya gitu kan, saya lap-lap, saya sapu-sapu di sana sampai saya terus dikasih itu yang namanya berkat gitu kan, kasih berkat sama Bapak itu. Nah, lambat laun itu tiap hari demi hari Bapak saya sama orang tua saya ini semua curiga. Curiganya tuh, anak ini kok nggak mau dikasih uang jajan gitu kan. Padahal kamu kan harus pergi ke sekolah madrasah, butuh uang untuk naik kendaraan, terus untuk jajan di sana kan butuh uang gitu kan. Tapi saya tuh nggak pernah minta gitu sama orang tua saya, karena saya sudah dapat berkat dari seorang hamba Tuhan itu. Kemudian hari berjalannya waktu gitu kan. Mungkin tanpa saya sadari gitu kan, saya tuh dipelihara Tuhan Yesus tuh luar biasa, tapi saya tidak sadar di situ ya Bapak Ibu. Karena itu tadi punya panggilan tapi tidak mendengar panggilannya. Akhirnya saya terus balik lagi ke gereja, kata si Bapak ini tuh ngomong, "Kamu mau nggak aku ceritakan tentang akhir zaman?" Jadi pada waktu usia 9 tahun itu saya tuh sudah diajarkan kitab Wahyu, ya.
kitab Wahyu, Wahyu 2. Waktu itu saya mendengarkan kitab Wahyu 2 yang di ayat ke-7, ayat ke-11, ayat ke-17, dan ayat ke-26. Di situ tentang janji Tuhan, Tuhan akan memberkati umat-umatnya dengan mahkota yang sangat luar biasa, dengan hadiah pertama, hadiah kedua, hadiah ketiga, dan hadiah keempat. Di sana ada di Wahyu 2. Jadi saya sudah baca itu semuanya, dibacakan sama Bapak Gembala itu. Tanpa saya sadari, berjalannya waktu, saya semakin membesar, umur saya berhenti sekolah. Saya minta berhenti sekolah. Bapak, Ibu, saya pengen berhenti sekolah. Lah kenapa? Aku udah nggak mau. Tapi aku sudah selesai menyelesaikan sekolah madrasah saya. Sekolah madrasah saya sampai TPA, MDA 1, MDA 2 saya selesaikan. Nah, sudah selesai itu, ada pertengkaran di dalam keluarga saya. Pertengkaran dalam keluarga saya itu sampai orang tua saya itu akhirnya menyuruh saya pergi gitu kan. Menyuruh saya pergi untuk dari rumah. Udah pergi aja. Akhirnya aku pergi. Dan di situ mama saya bilang, kamu silakan kalau mau pergi. Kamu cari Tuhan yang benar. Mungkin kamu ikut Tuhan di sini nggak benar. Kamu cari Tuhanmu sampai kamu ketemu. Kalau kamu sudah capek, silakan kamu pulang. Saya bingung lah, kok aku umur segini kok suruh cari Tuhan tuh gimana gitu kan. Akhirnya aku pergi. Dari satu pondok ke satu pondok, aku pergi pondok lain ke pondok lain untuk mencari siapa Tuhan itu, karena saya punya lapar dan haus sekali akan tentang siapa Tuhan itu yang sebenarnya, yang mana Allah Maha Besar, yang mana Tuhan Maha Besar. Saya mau merasakan sendiri, bukan hanya kata orang, bukan hanya kata tulisan, tetapi saya mau benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan itu di dalam diri saya. Sehingga lambat berjalannya waktu saya itu di dalam pondok pesantren semua, saya bukannya tambah ketemu Tuhan, ya Bapak Ibu. Saya bukan bertemu Tuhan, tetapi malah akhirnya saya jadi nggak mempan dibacok, Bapak Ibu. Saya akhirnya jadi nggak mempan yang namanya senjata tajam. Malah saya jadi kayak seperti punya ilmu. Nah, saya ceritakan tentang orang tua saya pun, saya seorang anak orang pintar gitu. Aslinya anak orang pintar itu namanya Jawara Banten ya Bapak Ibu ya. Jawara Banten, dan saya itu anaknya yang benar-benar bapak saya tuh pengen punya anak laki-laki seorang jawara juga, supaya ilmunya diturunkan ke saya gitu kan. Tetapi karena saya perempuan, jadi bapak saya kecewa gitu melahirkan saya. Mungkin kecewa ya. Saya melihatnya mungkin ada kekecewaan karena bapak saya pengen sekali punya anak laki-laki, dan anak itu akhirnya terlahirlah saya. Nah, akhirnya lepas laut, saya sudah menjalani pondok-pondok saya, bukan saya bertemu Tuhan, akhirnya saya menikah Bapak Ibu, karena saya sudah di situ udah umur 21 tahun ya. Saya menikah, saya masih teruskan karena saya seorang Islam yang radikal gitu kan. Radikal tuh dalam arti saya tuh tahan kuat beribadah gitu kan. Sholat saya tekun, saya semua beribadah saya tekun, zikir saya tekun, semua saya tekun gitu Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya menikah, pernikahan saya itu saya pikir menikah saya itu saya mendapatkan seseorang yang sangat luar biasa, yang bisa menjadikan imam saya. Ternyata 12 tahun saya mengalami penderitaan, 12 tahun saya mengalami yang namanya KDRT, 12 tahun saya tidak dikaruniai seorang anak Bapak Ibu. Dan di situ luar biasa kesedihan saya, sakit hati saya menumpuk. Di dalam rumah saya sudah ditolak di keluarga, sekarang saya menikah, saya pun ditolak, saya pun tidak mendapatkan yang namanya kasih. Dan saya tidak pernah merasakan apa itu sebuah kasih. Saya cuma hanya pengen cari siapa Tuhan saya. Nah, waktu 12 tahun pernikahan kami, di pernikahan saya yang pertama Bapak Ibu, itu waktu saya masih dulu ya, sekitar ada 10 tahun yang lalu, 12 tahun itu saya tuh waktu itu lagi sholat Bapak Ibu. Saya sholat, saya ambil mukena saya sholat, saya lakukan sholat di masjid, saya sendirian jam 12 malam, kemudian besok paginya alat-alat sholat saya, alat-alat untuk saya bisa menyembah Tuhan, itu semuanya dibakar Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa, untuk apa kamu sholat? Kamu itu orang gak benar, kamu itu orang yang rusak, kamu tuh gak usah sholat-sholat. Kemudian mukena saya dibakar Bapak Ibu. Dan di situ hancurlah hati saya. Saya bilang, Tuhan tahu hati saya. Saya tuh pengen banget ketemu Tuhan, bener-bener. Saya tuh setiap malam nangis Bapak Ibu. Saya pengen itu yang namanya ketemu Tuhan tuh seperti apa. Ketika saya mengalami penyiksaan Bapak Ibu. Sampai saya pernah itu digerojok sama minyak tanah.
saya dipukul, saya benar-benar mengalami KDRT dengan suami saya yang pertama itu. Dan saya apa? Cuman memanggil satu nama, yaitu Bapa. Saya tidak tahu siapa yang saya panggil, tapi saya selalu panggil, Bapa tolong aku, Bapa tolong aku. Kemudian suami saya berkata, Bapak kamu sudah meninggal, untuk apa kamu panggil-panggil? Kemudian terus lambat laun, akhirnya ketika saya diam-diam beribadah tanpa memakai peralatan sholat saya duduk aja di belakang, posisi gelap semua, saya berkata, Tuhan, ya Tuhan, berikan saya sebuah keberanian untuk boleh mengambil keputusan apakah tindakan saya ini baik atau tidak. Berikan saya sesuatu hal yang baru yang belum pernah saya dapatkan. Dan hari ini saya akan berhenti menyembah-Mu karena saya tidak bisa lagi punya alat-alat lagi, karena setiap saya mau sholat selalu dibakar. Saya minta kekuatan-Mu untuk memberikan roh keberanian itu kepada saya. Turunkan pada hari ini juga. Dan setelah itu Bapak Ibu, entah kenapa malamnya saya langsung punya roh keberanian. Dan ada firman lewat di mata saya. Tapi saya belum tahu firman itu ayatnya di mana. Jika kau ingin sempurna, kau harus melepaskan semua apa yang kau punya dan carilah Tuhan. Tapi saya tidak tahu ayat itu ada di mana. Mungkin ada yang bisa memberikan saya ayat tersebut. Saya akan bersyukur dan berterima kasih karena itu benar-benar kerinduan saya untuk saya bisa tahu. Kemudian Bapak Ibu, saya diberi roh keberanian itu dan saya meninggalkan rumah. Saya meninggalkan rumah, semua saya tinggalkan, suami saya tinggalkan, barang-barang apapun saya tinggalkan, semua. Hanya saya bawa baju yang ada di badan saya untuk saya boleh mencari Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian saya pergi dari Bandar Lampung, saya pergi ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, saya pergi lagi karena saya bertemu juga dengan seseorang yang mencintai saya sungguh-sungguh, yaitu suami saya yang sekarang. Setelah lambat laun itu, akhirnya saya menikah lagi Bapak Ibu. Saya menikah lagi, saya pikir udah menikah saya luar biasa, dapat orang yang saya cintai ya kan. Ternyata memang dia ini seorang paranormal Bapak Ibu. Seorang paranormal besar di Solo ini, dia punya ilmu yang sangat banyak. Ketika ada pelepasan itu juga hampir 350 ilmu yang dilepaskan, yaitu suami saya yang saat ini namanya Elia Eko Winarno. Dia juga sama dipanggil Tuhan juga. Nah, pernikahan saya yang ke 1 tahun Bapak Ibu, itu ketika saya sudah menikah 1 tahun sama beliau, ada permasalahan yang sangat luar biasa. Ketika kami hari itu, saya sudah hilang mata saya, gelap mata saya, sudah nggak bisa lihat apa-apa, kami bertengkar. Jadi pada saat pernikahan saya yang 1 tahun Bapak Ibu, pernikahan saya 1 tahun itu saya ada mengalami yang namanya bertengkar sangat luar biasa, sehingga suami saya itu saya pukul pakai sapu, sapunya sampai patah jadi 2, kemudian saya usir. Begitu jahatnya saya mengusir suami saya. Saya sudah gelap mata di situ karena setiap malam itu terakhirnya itu setelah dari kita habis main ke yang namanya itu laut pantai selatan ya Bapak Ibu. Kemudian suami saya dilempar sama keris, sebuah keris itu dibawa pulang. Nah, aku kira tuh, wah ini udah sakti ya suami saya kan. Suami saya tuh orang yang sakti. Itu ada keris taruh di rumah, kerisnya dibakar-bakar pakai dupa. Jadi setiap malam ada penyembahan-penyembahan seperti itu. Kemudian bukannya tambah damai sejahtera rumah itu Bapak Ibu, tambah panas rumah itu. Tambah rasanya selalu tidak ada jalan, mau cari pekerjaan pun susah kami waktu itu Bapak Ibu. Karena kami masih menganggap ada ilah-ilah lain ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu saya usir suami saya. Pada saat itu saya usir, setelah saya usir, malam pertama itu sudah belum terasa apa-apa. Jadi malam kedua sudah mulai terasa. Aku sendirian. Aku sedih. Aku sudah bolak-balik juga, hampir bunuh diri juga. Jadi sesuatu yang dulu-dulu, yang lama-lama, yang saya juga sering minum obat-obatan supaya saya itu bisa mati, cepat mati, pengen mati gitu kan, karena sering dulu ngalamin hal itu. Sekarang terulang lagi, saya minum lagi obat-obatan supaya saya mati, tapi saya enggak mati-mati. Saya tahu ini mungkin karena saya punya ilmu juga, keturunan dari kakek saya. Jadi saya juga mungkin kebal sama obat-obat seperti itu. Dan sampai sekarang
saya kalau minum obat udah nggak bisa minum obat Bapak Ibu. Jadi kalau saya minum obat itu nggak boleh 1-2, harus lebih dari 1 atau 5 baru saya bisa minum obat. Jadi lebih baik saya nggak minum obat. Sampai sekarang saya akhirnya gara-gara dulu saya suka minum obat, sekarang saya nggak pernah minum obat lagi karena nggak mempan gitu Bapak Ibu ya minum obat. Udah selesai situ Bapak Ibu, saya merasa sendirian, saya tersiksa, saya sendirian. Waktu itu saya benar-benar terpuruk dengan kepergian suami saya karena suami saya usir, dan saya itu kan udah seperti kayak jadi gelandangan ya Bapak Ibu ya, di Solo sini saya jadi gelandangan, mau makan aja susah, sampai saya tidur di satu buah gereja Bapak Ibu. Saya nggak mau pulang, saya di gereja, saya mau pulang juga takut karena kos-kosan kami, tempat tinggal kami itu harus dibayar, tapi kami nggak punya uang gitu kan, dan suami saya pun meninggalkan saya. Di situ lebih hancurnya lagi, saya dendam dengan suami saya, dendam dengan orang tua saya, dendam dengan orang-orang. Saya pukul rata semua manusia jahat. Kemudian Bapak Ibu, setelah saya itu benar-benar terpuruk Bapak Ibu, saya tuh ngomong dengan diri saya sendiri. Aku tuh tiap hari sholat 5 waktu tanpa pernah telat. Tapi satu orang pun tidak ada yang nanya, kamu kenapa? Satu orang pun nggak ada yang pernah tanya saya itu kenapa. Nah, lepas dari saya berpikir seperti itu, Bapak Ibu, besoknya itu banyak hamba-hamba Tuhan datang ke tempat saya, menjangkau saya, memberitahukan yang namanya keselamatan, memberitahukan yang namanya itu siapa Tuhan. Dan itu nggak semudah itu aja. Saya ada berdebat, banyak debat saya sama mereka yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena memang kan saya keras banget gitu kan, dari lahir dari orang keras, keluarga keras ya kan. Jadi saya itu jadi sama orang udah langsung menahan dulu gitu kan. Oh, ngapain kalian datang ke sini gitu kan. Iya, kamu harus percaya sama Tuhan, harus tahu Tuhan gini gitu. Mungkin melihat saya di Facebook gitu kan, melihat postingan-postingan saya yang suka adu-adu ilmu gitu kan, tadinya yang suka kasih apa namanya, pusaka-pusaka seperti itu kan. Saya dulu juga main-main tarot gitu kan, kartu tarot gitu kan. Terus cenayang, pokoknya ramal-ramal manusia siapapun bisa saya ramal gitu kan. Waktu zaman itu karena saya sudah saking saktinya ya, tadi saya tidak cerita juga ke situ ya. Jadi ada mungkin beberapa hamba Tuhan yang menyaksikan saya di Facebook itu dan kemudian akhirnya menjangkau saya ke sini, ke tempat saya. Tapi tidak semudah itu karena saya langsung bilang, untuk apa saya itu diganti-ganti agama saya tidak mau diganti-ganti agama saya. Sama aja kalau iman itu nggak perlu dicarikan iman lagi, saya udah punya iman saya sendiri, saya begitu kan. Karena saya tahu firman gitu kan, saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Saya tolak mereka, kemudian sampai juga ada yang bilang bahwa kamu harus dibasuh dengan darah Yesus supaya kamu disucikan dari Tuhan seperti itu. Aku bilang apa? Untuk apa gitu kan. Jadi udah capek lah, banyak lah orang yang jangkau saya bla 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 bla. Banyak yang jangkau saya tidak pernah mau gitu kan. Untuk apa gitu kan. Karena saya percaya tidak ada satu agama pun yang bisa selamatkan hidup saya. Di mana ayat firman-Nya ada jaminan masuk surga. Ada agama yang buat saya masuk surga di mana? Beritahu saya. Saya selalu cari seperti itu. Dan kemudian saya diingatkan kembali kalau ibu saya pernah bilang bahwa sang penyelamat itu adalah Isa Al-Masih. Saya bilang sama mama saya, kenapa mama saya percaya dengan seperti itu? Mama kan orang Muslim, itu kan Tuhannya orang Kristen. Kenapa mama mau ngomong seperti itu? Kata saya. Mama pernah diajarin katanya digituin. Udah, kamu kalau mau cari-cari, tapi jangan kata mama, supaya kamu bisa tahu sendiri siapa Tuhanmu yang kamu sembah. Jadi mama juga punya pertanyaan-pertanyaan tentang siapa aku, siapa kamu. Nah, kemudian kemarin Bapak Ibu, setelah mama saya beritahukan bahwa siapa kamu, siapa aku, langsung saya jawab, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dan akhirnya mama saya diselamatkan. Kenapa kamu bisa jawab semua kata-kata saya? Ya, karena mama saya ada sebuah buku, itu adalah buku tentang kehidupan, bagaimana cara dia mengenal Tuhan, tapi Tuhannya Tuhan yang nggak tahu. Seperti kayak punya kitab sendiri tentang kehidupan siapa Tuhan. Cuman nggak sampai selesai Bapak Ibu. Jadi saya beritahu mama saya, gitu kan, ada apanya ini, ada apanya. Saya kasih tahu tentang firman semua. Saya beritahu sekarang karena saya sudah tahu siapa Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, balik lagi ke pertanyaan ke kesaksian saya yang sebelumnya barusan, bahwa setelah itu akhirnya saya dikiriminlah sebuah ujian
melalui WhatsApp saya. Dikirimin pujian, ada satu buah lagu, yang lagu itu benar-benar Bapak Ibu membuat hati saya hancur, yang membuat hati saya terjamah oleh Tuhan. Dalam posisi keadaan saya sendirian, saya tidak punya siapa-siapa di sini, tapi Tuhan mencari saya. Bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari saya. Melalui pujian itu, saya benar-benar dijamah hati saya. Lagunya Bapa Sentuh Hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Pada saat saya mendengar pujian ini, saya diingatkan pada saat saya mengalami kekerasan, mengalami KDRT, mengalami pukulan demi pukulan, saya panggil namanya Bapa. Apa mungkin Bapa yang ini yang saya cari? Saya nggak pernah merasakan kasih yang begitu luar biasa melalui pujian ini. Hati saya hancur, hati saya diremukkan, kekerasan hati saya diluluhkan oleh Tuhan, diperbaharui. Kemudian tidak berhenti-berhentinya saya nangis. 3 hari berturut-turut saya nangis. Apakah saya harus pindah keyakinan? Pada saat itu Bapak Ibu, saya pergi ke satu tempat di mana di sana ada yang namanya wihara. Saya datangi tempat itu. Saya duduk di altarnya. Atau mungkin ini saya harus pindah agama jadi orang Buddha. Saya berpikir seperti itu. Tapi di mata saya ada tulisan lagi, keluarga Allah. Dan lagi-lagi di mata saya keluar ayat firman lagi. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya jalan kaki Bapak Ibu. Saya masih jadi gelandangan waktu itu. Saya jalan kaki. Dari Pasar Gede saya jalan kaki. Menuju itu tempat di mana bacaan keluarga Allah itu. Apa saya suruh sholat? Apa saya salah ada di wihara ini gitu kan? Saya nggak tahu tujuan saya mau kemana. Saya seperti sedang berada di persimpangan jalan. Saya nggak tahu mau kemana. Karena saya mencari Tuhan itu tadi. Dan akhirnya saya bertemu dengan satu buah gereja. Yaitu ada bacaannya keluarga Allah. Saya masuk ke dalam situ. Saya lihat orang-orang dibaptis. Tanpa satupun yang melayani saya, yang mengkonselingi saya. Saya datang ke situ, saya langsung minta dibaptis bersama ibu rohani saya. Kita sudah janjian di sana, ada namanya Ibu Anatalina Irawati. Beliau adalah ibu yang mengenalkan Tuhan Yesus juga kepada saya ketika saya sendirian. Beliau datang bersama Bapak ke tempat saya, mengunjungi saya, memberkati saya, menolong saya. Ternyata ketika saya sekarang sudah mengenal Tuhan, terlalu jauh saya nyuruh orang ke gereja. Terlalu jauh saya nyuruh orang baca Alkitab. Tetapi dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk disalurkan kepada orang lain, disitulah jiwa-jiwa itu boleh mengenal Tuhan. Makanya saya terus lakukan itu juga kepada jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya pun sama, mencari orang-orang yang sudah menolak Tuhan. Mencari orang-orang pun yang rindu sama Tuhan. Jadi setelah saya dibaptis Bapak Ibu, saya tidak pulang. Saya tidur di gereja.
Dan saya duduk di samping kolam baptisan itu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Saya nggak mau yang seperti mereka yang lakukan. Mereka cuma datang ke gereja hari Minggu. Itu pun kalau mereka ingat. Saya nggak mau yang seperti itu. Dan ibu saya pun bilang, Mbak Ayani kalau besok sudah kenal Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang biasa aja. Jadilah orang Kristen yang radikal. Dan saya lakukan itu. Itu seperti saya tangkap seperti nubuatan untuk saya. Jadi saya langsung bilang sama Tuhan seperti itu. Saya seperti menentang Tuhan di situ. Walaupun saya sudah dibaptis. Saya bilang, saya tidak mau jadi orang Kristen yang biasa aja. Saya nggak mau cuma ibadah hanya hari Minggu aja. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan benar-benar pakai saya setelah dibaptis Bapak Ibu. Nggak berhenti sampai di situ, saya doakan orang, saya datangin orang, saya kunjungin orang-orang sakit. Mereka sembuh. Saya tumpang tangan atas orang sakit, mereka sembuh. Ada orang yang sakit kusta 21 tahun. Saya peluk mereka, saya sembuh. Dia sembuh. Ada orang yang nggak bisa mendengar, mereka bisa mendengar. Ada orang yang nggak bisa berjalan, mereka bisa berjalan. Dan udah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan saya. Saya tidak mau mengganti agama orang. Dan sampai sekarang pun saya tidak mau ganti-ganti agama. Karena saya percaya, tidak ada agama yang bisa menyelamatkan hidup saya. Yang bisa menyelamatkan hidup saya adalah Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Itulah saya lakukan. Siapapun orang yang pernah menjangkau saya, para pendeta hamba Tuhan dimanapun berada, terima kasih untuk waktu dan tempatnya yang sudah pernah menjangkau saya, yang pernah melayani saya, bahkan yang pernah saya tolak. Saya menghaturkan terima kasih untuk semuanya. Dan jiwa-jiwa yang saat ini sudah saya selamatkan melalui pelayanan saya, Tuhan meminta saya untuk boleh saya menjangkau mereka. Mereka ada yang sudah jadi pendoa, ada yang sudah jadi gembala-gembala kecil. Saya masih di jalan. Saya memang sudah selesaikan semua sekolah Alkitab saya, walaupun saya bukan lahir dari orang yang berpendidikan. Tapi melalui kasih-Nya Tuhan, saya sudah menyelesaikan sekolah Alkitab saya. Entah bagaimana caranya, nilai-nilai saya semuanya bagus. Dua, semua nilai-nilai saya bagus. Padahal saya tidak pernah yang namanya sekolah. Sekolah saya itu cuma hanya tengah-tengah udah selesai berhenti. Saya nggak punya ijazah apa-apa. Karena semua barang-barang saya semuanya dibakar. Semua peralatan saya dari baju apa segala macam satu koper itu saya pernah dibakar itu koper saya. Jadi saya sudah nggak punya apa-apa lagi Bapak Ibu. Semuanya saya tinggalkan, suami saya tinggalkan, dunia saya tinggalkan, bahkan pendidikan saya pun saya tidak punya pendidikan kayak saya lahir di keluarga yang benar-benar tidak mampu, saya lahir di orang-orang yang bukan orang-orang yang sekolahan gitu kan. Saya lahir benar-benar orang bodoh itu yang saya tuh dipilih Tuhan. Saya percaya saya dipilih Tuhan karena ada Tuhan bilang, apa yang bodoh bagi Allah dipilih sama Allah. Saya pikir saya harus jadi pendeta, saya pikir saya harus jadi sarjana. Ternyata Tuhan nggak butuh gelar saya. Tuhan nggak butuh apa yang saya punya. Tuhan nggak butuh. Tuhan cuma pengen bilang saya tuh mau menyerahkan hati saya, hidup saya untuk beliau. Untuk boleh, saya tuh punya hutang banyak. Untuk boleh saya tuh membalas cinta kasih-Nya Tuhan. Karena saya sudah diselamatkan. Saya banyak punya hutang sama Tuhan. Makanya saya selalu menyerahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang lapar dan haus saya serahkan sama Tuhan. Entah dari mana mereka. Saya tidak menginjili mereka dengan buka firman. Saya tidak menginjili mereka dengan ngajak mereka ke gereja. Terlalu jauh itu semua saudaraku. Terlalu jauh. Yang saya lakukan hanyalah berbagi kasih dengan apa yang saya miliki. Mungkin mereka ketika mereka minta didoakan karena mereka nggak makan, nggak punya uang. Saya bukan hanya mendoakan mereka. Saya memberikan apa? Ini, kamu harus makan ini. Makan ya. Dengan kasih mereka bisa terjangkau. Dengan kasih mereka bisa mengenal Tuhan. Karena itu pun saya alami. Saya nggak butuh. Cuman hanya mulut aja. Mulut aja ngomong. Berkhotbah ngomong, mulut keluar. Sudah selesai. Kalau orang Jawanya bilang, iso disamplok sendal. Misalnya saya ngomong, hai mas, Tuhan Yesus Juru Selamat. Ayo, bertobat. Samplok sendal Bapak Ibu. Ditimpuk pakai sendal kalau bahasa Jawanya bilang. Bahasa Indonesianya bilang. Asal langsung ngomong kayak gitu bertobat. Kamu siapa? Kan pastinya digituin Bapak Ibu. Jadi dari kasih yang benar-benar Tuhan itu transfer ke aku kasih itu. Yang aku nggak pernah dapat kasih itu. Kemudian aku impartasikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar aku. Jadi bukan karena orang yang di luar sana.
lebih dulu kepada yang di sebelah saya. Dan Bapak Ibu, mujizat yang pertama saya dapatkan adalah suami saya pulang ketika saya selesai dibaptis. Suami saya menyerahkan diri. Saya bilang, jangan kamu mau lagi sama saya sudah jadi orang Kristen. Kemudian suami saya bilang, selamatkan saya juga. Saya bingung Bapak Ibu, selamatkannya bagaimana ini? Jadi saya minta tolong, ada hamba Tuhan yang namanya Bapak Eko Kuncoro di Solo sini. Beliau melayani pelepasan segala macam ilmu-ilmu. Jadi saya minta Pak Eko Kuncoro untuk melayani suami saya, dan orang yang pertama kali diselamatkan oleh Tuhan melalui pelayanan saya adalah suami saya sendiri. Dan padahal suami saya juga mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Beliau sampai disalib tangannya, nggak bisa digerakkan. Dia bilang, cari istrimu. Aku akan pakai kalian berdua untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Dan itu benar-benar tergenapi, terjadi. Saya sampai dipanggil kemana-mana untuk jangkau orang, untuk mendoakan orang. Saya nggak tahu duitnya dari mana. Padahal saya juga orang jalanan. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya tempat tinggal. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah suruh saya nggak butuh akomodasi dari hidupku. Tuhan yang kasih akomodasi semuanya untuk saya boleh sampai ke tempat orang yang harus saya layani, Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa sekali. Suami saya sekarang sudah melayani juga. Saya juga sudah tergabung juga di gereja kami, gereja GKKI Siloam Ministry di Solo sini, Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa. Kami sudah melayani Tuhan. Kami berdua juga sudah bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari pelayanan kami. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita tidak perlu banyak bicara kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka biar mengenal kasih Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan kasih yang mereka harus dapatkan dari anak Tuhan Yesus ini. Anak Tuhan Yesus ini harus tahu bahwa isi hatinya Tuhan itu hanya jiwa-jiwa. Tidak ada yang lain. Cuma hanya ke gereja pulang selesai, berdoa sendiri, semua untuk pergumulan sendiri. Tetapi kita punya hutang. Seperti saya yang saya alami, saya punya hutang nyawa sama Tuhan. Saya punya hutang penyembahan sama Tuhan. Saya punya hutang keselamatan. Dan saya harus menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Enggak cuma jadi orang Kristen yang biasa aja. Saya harus jadi orang Kristen yang radikal. Walaupun orang-orang banyak yang membuli saya. Orang-orang banyak yang bilangin saya mantan dukun begini begitu. Enggak masalah. Yang penting Tuhan lihat buah. Yang penting Tuhan lihat kita berakar gitu. Saya tadinya sangat kecewa dan saya sangat benci sekali dengan orang Kristen. Saya benci. Mereka bagus-bagus bajunya semua. Mereka bisa ngomong apa aja yang mereka ngomong dari firman Tuhan. Tapi mereka itu nggak punya kasih. Aku lihat karena aku ngalamin. Saya pikir orang-orang Kristen juga baik semua. Ternyata enggak Bapak Ibu. Hanya karena kasih karunia saja orang itu bisa berbuat baik. Kasih karunia saja, orang itu bisa benar-benar menyelamatkan orang lain. Karena kita bukan Mesias. Mau ganti-ganti agama orang, emangnya you siapa? You bukan Mesias. Tanpa Tuhan suruh, tanpa Tuhan kasih benar-benar mandat itu kepada kita, Tuhan nggak mungkin bisa. Yang ada di samplok sendal, lagi-lagi saya bilang, di samplok sendal. Langsung nginjilin orang. Asal ngomong langsung nginjilin orang, nggak bisa. Apalagi sekarang dunianya dunia mengerikan Bapak Ibu. Saya mengalami sendiri hal itu karena saya percaya kalau Tuhan sudah mau pakai orang, dia nggak perlu orang-orang yang bertalenta harus pintar, harus punya gelar. Saya nggak punya gelar, saya bukan orang yang dari sekolahan Bapak Ibu. Tapi luar biasa Tuhan, pakai hidup saya. Dia mau nyuruh saya, orang yang berdosa kayak saya, orang yang bajingan kayak saya, orang yang benar-benar murtad kayak aku ini. Tuhan mau pakai aku ya. Oh Tuhan. Engkau kenapa pakai aku? Aku tuh orang yang seperti ini, keras. Kalau ngomongnya seperti ini, kenapa Tuhan? Kenapa harus aku yang kau pilih? Tapi Tuhan, ya itu tadi. Tuhan yang kita sembah itu nggak mau pilih siapapun. Dia sesukanya aja, mau pilih plek, ya orang itu, ya orang itu. Dan aku percaya, apa yang bodoh bagi Allah, Tuhan boleh pakai. Bahkan batu aja bisa Tuhan pakai. Saya pikir, saya nggak punya gelar apa-apa, bagaimana saya bisa memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang firman. Tapi saya percaya, di mana kita kenal dengan Allah, kita tidak akan sungkan-sungkan bicara tentang kebaikannya setiap hari. Dan selalu baru,
yang kita berikan kepada orang-orang di luar sana, kesaksian-kesaksian baru, karena tiap hari berkat-berkatnya baru yang boleh ada sama kita. Saat ini saya sudah berada di sebuah tempat yang mungkin tempatnya lebih layak daripada saya dulu ketika saya mengenal setan-setan itu ya. Artinya setan-setan itu dalam gelap ya Bapak Ibu, belum pernah mengenal Tuhan secara nyata. Dan saya percaya ketika saya sudah mengenal Tuhan yang secara nyata, Tuhan memberkati saya sungguh sangat luar biasa. Saya sekarang ada warung di depan rumah sakit. Saya bisa memberkati orang-orang di rumah sakit ini. Mungkin mereka butuh obat atau butuh doa dari saya berikan kepada mereka. Saya tidak cari keuntungan yang sangat besar di tempat ini, tapi saya percaya tempat ini bisa untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya itu selalu bilang, apa kendalanya Bu Maria untuk menjangkau jiwa? Tidak ada kendala apapun. Mau saya hari ini pun gak punya apa-apa, Tuhan sudah kasih saya schedule untuk saya menemui siapa, untuk boleh saya berkati siapa. Saya bukan orang kaya, saya tuh orang yang gak punya, tapi Tuhan saya yang kaya. Maka saya bukannya apa-apa, saya memang agak sombong. Sombongnya dalam arti saya tuh benar-benar anak raja, saya diberkati. Walaupun orang-orang menurutnya mungkin diberkati apaan sih Bu Maria, lu gak punya rumah, lu gak punya apa, tapi secara rohani saya diberkati. Karena tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Saya pernah mengalami, tidak pernah hidup saya damai. Hidup saya selalu tersiksa. Bahkan saya merasakan mati setiap hari. Makanya selalu saya minum obat racun-racun. Minum obat apapun supaya saya mati Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan pengen saya hidup. Tuhan pengen saya menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan Bapak Ibu. Tanpa saya itu benar-benar menerima kasihnya Tuhan, saya tidak mengimpartasikan ke mereka, saya berdosa Bapak Ibu. Saya punya itu hutang nyawa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup saya. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Saya percaya siapapun yang melihat video ini, dimanapun kalian berada, sekeras hati apapun kalian punya, percayalah ketika Tuhan sudah mau datang dalam hidup kalian, ketika mereka beranggapan bahwa orang Kristen punya banyak mujizat, sakit jadi sembuh, orang miskin jadi kaya, orang yang gak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, orang yang tidak diberkati jadi diberkati. Itu cuman hanya kerikilnya saja, terlalu rendah Tuhan Yesus. Kalau bicara cuman mujizat, dan mujizat yang sesungguhnya yang saya terima adalah ketika hati saya diubahkan, hati saya yang hancur, hati saya yang gak tahu lagi semua manusia jahat, tapi saya sekarang sudah berpikir bahwa itu semua salah. Tuhan mengubah hati saya dari yang kerasnya kayak gitu sampai Tuhan mengubah hati saya. Itulah mujizat yang sesungguhnya. Itulah pelajaran yang saya dapat, pelajaran hidup saya yang saya bagikan kepada siapapun yang ada di sini. Kiranya semua mendengar yang ada di sini, siapapun orangnya, Tuhan memberkati kalian. Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu. Buka hati. Terima Tuhan. Bahwa satu-satunya penyelamat kita bukan agama, tetapi Isa Al-Masih, tetapi Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya siapapun orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, kiranya kami menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus untuk boleh kalian terima dimanapun kalian berada. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang menonton saat ini, yang hatinya sedang lapar dan haus, yang hatinya sedang di persimpangan jalan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kuasa Roh Kudus, kami terima anugerah keselamatan daripada Engkau, bahkan kami terima pertolongan ilahi, kuasa ilahi, mukjizat ilahi untuk boleh mereka terima. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara sudah mendengar kesaksian tadi, doa kami, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan doa kami selalu, kita akan selalu berjumpa dalam acara-acara program acara kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom.